Om Swastiastu. Dalam Ketut Ngulesir Raja Pertama Gel-Gel Bali. Dalam Ketut Ngulesir merupakan gelar yang diberikan kepada Idewo Ketut Ngulesir setelah beliau diangkat menjadi Raja Gel-Gel. Beliau adalah Raja Gel-Gel pertama yang berkuasa atas Bali. Beliau juga merupakan Raja Bali ketiga dari dinasti Dalam Kresna Kepakisan yang memerintah di Bali pada masa-masa akhir Kerajaan Majapahit. Dalam Ketut Ngulesir adalah salah satu dari 5 putra Raja Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan, Raja pertama Kerajaan Samprangan. 5 putra dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan itu, 4 orang putra diantaranya adalah putra dari hasil perkawinannya dengan istri Ni Gusti Ayu Gajah Para. Mereka adalah Idewo Samprangan alias Raden Agra Samprangan, yang kemudian bergelar Dalem Agra Samprangan, yang juga dikenal dengan sebutan Dalem Ile. Dewo Tarukan, yang juga bergelar Dalem Tarukan. Dewo Ayuwana dan Dewo Ketut Ngulesir, yang kemudian bergelar Dalem Ketut Ngulesir. Sedangkan seorang putra lagi yang bernama Dewo Tegal Besung merupakan putra dari hasil perkawinannya dengan Ni Gusti Ayu Kutawaringin. Selanjutnya, setelah Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan wafat tahun 1380, kedudukan beliau sebagai raja digantikan oleh putra sulungnya, Idewo Samprangan alias Raden Agra Samprangan, menjadi raja kedua Kerajaan Samprangan dengan gelar Dalem Agra Samprangan. Akan tetapi masa pemerintahannya diliputi masa suram. Keadaan itu terjadi karena Raja Dalem Agra Samprangan kurang bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahannya. Masa suram itu terjadi setelah putri beliau yang bernama Dewo Ayu Muter melakukan kawin lari dengan kuda penandang Kajar, anak angkat adiknya Dalem Tarukan. Kejadian itu menjadikan Dalem Agra Samprangan menjadi sangat murka, lalu memerintahkan pasukan menyerang dan menghancurkan Puri Tarukan, serta menangkap Dalem Tarukan. Penyerangan yang dilakukan itu kemudian mengakibatkan Dewo Ayu Muter dan suaminya kuda penandang Kajar terbunuh. Namun Dalem Tarukan berhasil meloloskan diri. Setelah dilakukan pengejaran ke hutan-hutan dan desa-desa, Dewo Tarukan tidak juga ditemukan. Akibat peristiwa itu, Dalem Agra Samprangan menjadi merasa bersalah dan melalaikan tugasnya sebagai raja. Keadaan itu mengakibatkan situasi kerajaan menjadi tidak menentu. Selanjutnya, para menteri dan petinggi kerajaan mengadakan rapat dengan pertimbangan agar tidak terjadi kehancuran pemerintahan Kerajaan Samprangan. Mereka kemudian melakukan semacam kudeta. Selanjutnya, atas prakarsa Arya Kebon Tubuh alias Kiai Bendesa Klapodiana, para menteri dan pejabat kerajaan lainnya mengambil keputusan menyepakati untuk mengangkat raja baru,
yaitu adik raja dalam Agre Samprangan yang bernama Idewo Ketut Ngulesir menjadi raja. Untuk mengganti raja dalam Agre Samprangan, kesepakatan mengangkat Idewo Ketut Ngulesir menjadi raja mengingat saudaranya dalam tarukan sudah tidak diketahui keberadaannya akibat pertikaiannya dengan kakaknya dalam Agre Samprangan. Sedangkan adik bungsunya yang bernama Idewo Tegal Besung ketika itu masih kecil. Satu-satunya harapan untuk menggantikan kedudukan dalam Agre Samprangan adalah Idewo Ketut Ngulesir. Idewo Ketut Ngulesir memiliki kegemaran berjudi, sehingga menjadikan beliau tidak pernah berada di istana Samprangan. Beliau selalu mengembara berjudi ke berbagai desa. Selanjutnya, Kiai Bendesa Klapodiana bersama para menteri dan pejabat kerajaan lainnya pun berusaha mencari tahu di mana keberadaan beliau. Selanjutnya, setelah diketahui keberadaannya berada di desa Pandak, Kiai Bendesa Klapodiana pun kemudian menemui Idewo Ketut Ngulesir, lalu menyampaikan maksudnya agar Idewo Ketut Ngulesir bersedia diangkat menjadi raja menggantikan kedudukan kakaknya dalam Agre Samprangan. Tentu saja Idewo Ketut Ngulesir menolaknya. Beliau tidak bersedia menjadi raja. Kiai Bendesa Klapodiana pun lalu menyampaikan berbagai pertimbangan mengenai ketidakmampuan kakaknya menjalankan pemerintahan. Dengan pertimbangan agar tidak terjadi kehancuran kerajaan, Idewo Ketut Ngulesir pun akhirnya bersedia diangkat menjadi raja, tetapi tidak di Samprangan. Agar tidak terjadi perselisihan dengan kakaknya, raja dalam Agre Samprangan, Kiai Bendesa Klapodiana pun kemudian mempersembahkan tempat kediamannya di Gelgel untuk dijadikan istana kerajaan. Selanjutnya, pada tahun 1386, Idewo Ketut Ngulesir diangkat menjadi raja dengan gelar Dalam Ketut Ngulesir Semara Kepakisan. Berita pengangkatan Idewo Ketut Ngulesir menjadi raja di Gelgel itu pun didengar oleh kakaknya dalam Agre Samprangan. Namun tidak bereaksi karena beliau sudah kehilangan gairah hidup. Mengingat para menteri dan pembantu raja dalam Agre Samprangan telah banyak yang pindah ke Gelgel. Mereka memilih mengabdi kepada adiknya dalam Ketut Ngulesir. Para menteri dan pembantu raja itu diantaranya adalah Ki Gusti Arya Nyuh Aye sebagai Patih Agung turut pindah ke Gelgel, diikuti oleh putra sulungnya yaitu Ki Gusti Arya Petandakan. Kemudian putra-putra beliau lainnya juga ikut pindah ke Gelgel. Mereka itu adalah Ki Gusti Arya Satra, Ki Gusti Arya Pelangan, Ki Gusti Arya Akah, Ki Gusti Arya Kloping, Ki Gusti Arya Cacaran, Ki Gusti Arya Anggan, dan Gusti Ayu Adi. Ki Gusti Arya Nyuh Aye bersama putra-putranya itu kemudian bertempat tinggal di Karang Kepatihan di sebelah utara Pasar Gelgel. Keadaan itu membuat dalam Agre Samprangan dapat menerima berdirinya kerajaan yang berpusat di Gelgel ketika itu. Sejak itu di Bali berdiri dua kerajaan, yaitu kerajaan yang berpusat di Samprangan dan kerajaan yang berpusat di Gelgel.
Selanjutnya, dalam Ketut Ngulesir pun berhasil membangun keraton megah yang diberi nama Istana Swece Lingarse Pura Gelgel sebagai pusat pemerintahannya. Dalam perkembangannya, karena kerajaan yang berpusat di Gelgel didukung oleh para pejabat dari Majapahit, keadaan itu menjadikan kerajaan yang berpusat di Gelgel mengalami perkembangan pesat. Namun berbeda dengan kondisi kerajaan Samprangan, karena tidak mendapat dukungan dari para pejabat Majapahit, mengakibatkan kekuasaan menjadi berakhir. Selanjutnya, mengingat jasa penduduk Desa Pandak ketika dalam Ketut Ngulesir tinggal di sana, beliau pun kemudian melakukan kaula wisuda terhadap masyarakat Desa Pandak, menaikkan derajat semua penduduk Pandak menjadi bernama Sang, Gusi, atau Si. Dalam Ketut Ngulesir juga mempersunting putri Kiai Bendesa Klapodiana yang selanjutnya dari hasil pernikahannya itu beliau menurunkan putra bernama Idewo Enggong. Selanjutnya, pada masa awal pemerintahannya terjadi perselisihan antara Patih Agung Kiai Agung Nyuhaya dengan Kiai Bendesa Klapodiana, keturunan Arya Kutawaringin. Perselisihan itu terjadi setelah putri bungsu Kiai Agung Nyuhaya yang bernama Gusti Ayu Adi diperistri oleh Kiai Bendesa Klapodiana. Kiai Agung Nyuhaya tidak terima, karena beliau menganggap Kiai Bendesa Klapodiana adalah keturunan masyarakat biasa. Namun setelah Kiai Bendesa Klapodiana dapat membuktikan prasasti leluhurnya sebagai bukti bahwa mereka bersaudara berasal dari keturunan kesatria, beliau mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Arya Kutawaringin. Arya Kutawaringin itu adalah putra dari Arya Kutawandira. Arya Kutawandira itu adalah putra dari Srijaya Waringin. Srijaya Waringin adalah putra dari Sri Siwawandira, dan Sri Siwawandira adalah putra kedua dari Sri Jayabaya. Raja terbesar Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berkuasa dari tahun 1135 sampai dengan tahun 1157 Masehi. Setelah Kiai Bendesa Klapodiana dapat membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan kesatria Kediri di hadapan dalam Ketut Ngulesir dan Kiai Agung Nyuhaya, akhirnya dalam Ketut Ngulesir pun dapat mendamaikan perselisihan itu. Begitu pula Kiai Agung Nyuhaya pun dapat menerima dan merestui pernikahan putrinya itu. Selanjutnya, setelah Kiai Agung Nyuhaya wafat tahun 1407, kedudukannya sebagai Patih Agung kemudian digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Kiai Agung Petandakan. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya terjadi peristiwa tragis yang menimpa penguasa Kertelangu. Arya Tangkas sebagai penguasa Kertelangu ketika itu membunuh putranya. Peristiwa tragis itu berawal dari hilangnya ayam jago kesayangan raja di Istana Gelgel. Pencuri itu pun setelah ditangkap mengaku bernama Imamur. Raja dalam Ketut Ngulesir kemudian memutuskan untuk membunuh Imamur secara rahasia. Arya Brangsinga kemudian diperintah untuk membuat surat sandi, perintah untuk membunuh Imamur
si pencuri itu. Surat sandi itu hanya bisa dibaca oleh orang kepercayaan raja. Di antara orang kepercayaan raja yang dapat membaca surat sandi itu adalah Arya Tangkas. Imam Mor pun selanjutnya diperintah untuk membawa dan menyerahkan surat sandi itu kepada Arya Tangkas di Kertelangu. Akan tetapi, setelah Imam Mor tiba di puri kediaman Arya Tangkas tidak berada di istana. Imam Mor pun menunggu kedatangannya. Karena Arya Tangkas tidak kunjung datang, Imam Mor pun lalu menitipkan surat sandinya itu kepada putra Arya Tangkas yang bernama I Gusti Kaluwung Sakti. Setelah menitipkan surat sandi itu, Imam Mor pun lalu kembali pulang ke Gelgel. Tidak lama berselang, datanglah Arya Tangkas dari menangkap burung di tepi Sungai Ayung. Mengetahui ayahnya datang, I Gusti Kaluwung Sakti langsung menyerahkan surat sandi titipan Imam Mor itu kepada Arya Tangkas. Arya Tangkas lalu membacanya. Ternyata isinya berbunyi, "Patih patenin nengabo tulise," yang berarti patih bunuhlah yang membawa surat ini. Tentu saja Arya Tangkas sangat terkejut dan bertanya kepada putranya, kesalahan apa yang telah dilakukan putranya kepada Dalem. Putranya pun menjawab, tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Akan tetapi, karena kesetiaannya terhadap Raja Dalem Gelgel, dengan berat hati dan tanpa pikir panjang, Arya Tangkas pun kemudian membawa putranya ke setre atau kuburan. Ketika itu banyak masyarakat yang turut mengantar. Sesampainya di kuburan, I Gusti Kaluwung Sakti pun ditusuk oleh ayahnya dengan keris pusaka. Ia pun roboh dan meninggal. Namun setelah mengetahui kesalahannya dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan putranya yang tidak bersalah menjadi korbannya, Arya Tangkas selanjutnya banyak merenung dan sangat menyesali tindakannya itu. Begitu pula dalam Ketut Ngulesir dan pembesar-pembesar kerajaan Gelgel sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tragis itu. Demi kelanjutan keturunannya, Dalem Ketut Ngulesir akhirnya memberikan putranya dari hasil perkawinannya dengan Ayu Manikan kepada Arya Tangkas, yang kemudian putranya itu diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, Dalem Ketut Ngulesir mengetahui bahwa kakaknya Dalem Tarukan telah meninggal. Beliau kemudian memerintahkan Kiai Kaler bersama 200 orang pengikutnya untuk menjemput putra-putra Dalem Tarukan itu. Akan tetapi, putra-putra Dalem Tarukan menolaknya untuk menemui Raja Dalem Ketut Ngulesir karena takut peristiwa yang menimpa ayahnya terjadi pada diri mereka. Setelah 3 kali utusan Dalem Ketut Ngulesir ditolak oleh putra-putra Dalem Tarukan, Dalem Ketut Ngulesir pun menganggap putra-putra Dalem Tarukan menentangnya. Akhirnya Dalem Ketut Ngulesir pun mengirimkan pasukan untuk menyerang putra-putra Dalem Tarukan. Dalam peperangan itu, pasukan putra-putra Dalem Tarukan mengalami kekalahan dengan gugurnya I Dewo Gede Muter, salah satu putra Dalem Tarukan. Selanjutnya, I Gusti Pohlandung mengantarkan putra-putra
dalam tarukan yang masih hidup ke Puri Gelgel. Mereka itu kemudian menurunkan Soro Sekar, Balangan, Pulau Sari, Bebandem, Dangin, dan Belayu. Meskipun berbagai kejadian terjadi pada pemerintahannya, tetapi dalam Ketut Mulesir berhasil mengatasinya. Beliau ketika itu juga berhasil menarik simpati rakyat Baliage dengan mengadakan upacara serada di Puro Tegeh Kauripan, Desa Kintamani. Karena upacara tersebut merupakan upacara penghormatan terhadap raja-raja Bali kuno. Beliau ketika itu juga dapat menyatukan warga Sabte Sanak, yaitu Pase, Bendese, Kubayan, Ngukuhin, Salahin, Dangke, dan Gaduh, dengan berhasil dibangunnya Pura Dasar Gelgel, di samping dibangun Pura Meru Tumpang Solas sebagai tempat memuja leluhur beliau, yaitu Sri Aji Kresna Kepakisan. Juga beliau membangun Pelinggih Meru Tumpang Telu sebagai tempat memuja leluhur dari warga Sanak Pitu. Di samping beliau berhasil mengadakan hubungan baik dengan rakyatnya, beliau pun dapat mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Majapahit. Sebagai raja bawahan kerajaan Majapahit, dalam Ketut Mulesir pun pernah berkesempatan menghadap Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Ketika Raja Hayam Wuruk mengadakan upacara serada dan rapat besar yang dihadiri oleh raja-raja bawahan kerajaan Majapahit di kawasan Nusantara. Dalam Ketut Mulesir sebagai raja bawahan Majapahit juga menghadap ke Majapahit, diiringi oleh Patih Agung Ki Gusti Arya Petandakan, Kiai Bendesa Klapodiana, para demung, tumenggung lengkap dengan tanda-tanda kebesaran kerajaan Gelgel ketika itu. Beliau pun ketika itu mendapatkan hadiah keris yang bernama Ki Bengawan Canggu. Semula keris itu bernama Kinaga Basuki. Karena tuahnya, keris itu juga dijuluki Ki Sudemale. Dinamakannya keris itu Ki Bengawan Canggu karena pernah jatuh di Sungai Canggu. Ketika kembali dari Majapahit, keris itu jatuh lepas dari sarangnya. Namun beberapa saat kemudian kembali lagi masuk ke sarangnya. Sejak itulah keris itu diberi nama Ki Bengawan Canggu. Selanjutnya, setelah berkuasa selama 74 tahun dari tahun 1386 sampai dengan tahun 1460, dalam Ketut Mulesir wafat. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Idewo Enggong. Setelah naik tahta, beliau bergelar Dalem Watu Renggong. Itulah cerita mengenai Dalem Ketut Mulesir, raja pertama Gelgel Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajagan Bali yang harmonis, yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.